Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa, informasi-informasi hadir di Harian Serambi Indonesia pagi ini menyapa Anda. Bersama Kepala Litbang, beliau juga redaktur opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Mas Asnawi. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Baik. Terima kasih sudah hadir. Harian Serambi Indonesia masih diwarnai dengan informasi pilu yang ada di Rohingya, masyarakat Rohingya saat sekarang ini, yang kemudian juga ada beberapa informasi terkait dengan perjalanan gubernur bertemu dengan beberapa menteri. Bagaimana kemudian informasi ini kita sajikan, Bu? Ya, Bung Dosi, sampai edisi pagi ini kita juga masih mengangkat sebagai headline isu tentang warga Rohingya ya. Kalau kemarin kita juga menurunkan ini di mana ada satu demo di Aceh. Masyarakat Aceh mengecam pemerintah Myanmar, maka kali ini adalah dunia yang mengecam kebijakan pemerintah Myanmar terhadap perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Paling tidak kalau kemarin kita juga menurunkan di halaman internasional, misalnya ada seorang tokoh penerima Nobel Perdamaian termuda ya, yang berasal dari Pakistan, Malala Yusuf, mengecam rekan yang juga penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang sekarang menjadi pemimpin de facto di Myanmar, yang sejauh ini tidak berbuat apa-apa, tidak bicara apa-apa terkait dengan etnis Rohingya yang tertindas. Nah, kemarin Bung Dosi, setelah sebelumnya terjadi demo di kedutaan Myanmar di Moskow, kemarin justru terjadi demo yang dilancarkan, kemudian digerakkan langsung oleh Presiden Czechnya, Ruslan Kadyrov ya, menghadirkan sekitar 30.000 warga Muslim Czechnya yang mengecam kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya ini. Kemudian terkait dengan itu pula kemarin, sebagaimana kita sudah lihat barangkali, diplomasi pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ya, yang berbicara langsung dengan Menteri Pertahanan Myanmar, kemudian dengan pemimpin de facto Myanmar juga, Aung San Suu Kyi. Paling tidak ada empat item yang kemarin disetujui ya, misalnya untuk masalah stabilitas, kemudian juga memberikan perlindungan kepada setiap warga yang ada di negara bagian Rakhine. Kita tahu bahwa etnis Rohingya itu sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar. Nah, untuk perlindungan ini tanpa melihat suku, etnis, dan agama. Kemudian pemerintah Myanmar juga diminta untuk membuka akses bantuan internasional yang sekarang ini mulai berdatangan ke Myanmar. Terkait dengan itu, pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk ya sejak tanggal 31 Agustus lalu satu aliansi Indonesia untuk masyarakat Muslim Rohingya. Ya, di sana juga bisa disalurkan obat-obatan dan berbagai bantuan lain. Namun sejauh ini pihak Myanmar sendiri masih belum membuka akses untuk itu, Bung Dosi. Ya, sampai saat ini, Bung, jika kita lihat seberapa mungkin kemudian akses ini bisa terbuka, mengingat penindasan terjadi, kemudian akses ditutup, reaksi masyarakat dunia kemudian untuk mengecam aksi pemerintah atau tentara Myanmar ini sendiri terus dilakukan. Seberapa mungkin ini bisa terbuka? Ya, saya kira setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi itu terlihat ya, pemerintah Myanmar sudah agak melunak. Paling tidak itu kita lihat dalam 2 hari ini berbagai pemberitaan internasional tentang kegabuman beberapa negara terhadap diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk membujuk pemerintah Myanmar supaya membuka akses terhadap masyarakat Rohingya ini. Nah, terkait dengan itu pula, Bung Dosi, kita di Aceh ya, di Aceh seperti juga sudah kita turunkan kemarin, itu masyarakat umat Buddha itu juga sebetulnya mengecam kebijakan yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya,
Bung Dosi. Oke, ada informasi lain juga yang menarik bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis nasional yang akan berjalan di Aceh. Bagaimana realisasi? Mungkinkah itu dilakukan? Kabarnya tidak hanya terowongan Grute saja yang kemudian digadang-gadang akan dibuat, tetapi juga beberapa gunung lain di lintas barat selatan ini juga akan dibuat. Ini seperti apa, Bung? Ya, Bung Dosi, ini sebetulnya berita pertemuan antara Gubernur Irwandi Yusuf dengan Menteri PUPR ya, Basuki di Jakarta kemarin. Ya. Sedang sementara itu isu ini kita ketahui tadi kemarin. Ya. Melalui konferensi pers yang dilaksanakan oleh kantor gubernur ya, Biro Humas kantor gubernur Aceh. Nah, di sana dimatangkan lagi dalam pembicaraan antara Gubernur Irwandi dengan Menteri PUPR ini, dimatangkan lagi terkait dengan 5 proyek strategis nasional yang ada di Aceh. Yang pertama soal jalan tol sepanjang 73 km antara Banda Aceh dengan Sigli ya. Jalan tol ini itu nantinya akan tembus sampai ke Sumatera Utara, Bung Dosi. Untuk sementara sudah dialokasikan dana untuk pembebasan tanah itu sekitar hampir 1 triliun, tepatnya 900 miliar lebih khusus untuk pembebasan tanah terkait dengan rencana pembuatan jalan tol yang mungkin kalau ini selesai pada Oktober nanti, maka pada tahun anggaran 2018, awal tahun anggaran 2018, proyek ini sudah bisa dieksekusi. Kemudian ada lagi proyek tanggul ya, proyek tanggul di PD yang bisa mengairi persawahan sekitar 20.000 hektar. Kemudian ada juga bendungan tanggul penahan banjir di Singkil. Yeah. Kemudian lagi ada pembangunan drainase ya, sepanjang 6 km lebih di kawasan Pidia. Semua proyek-proyek nasional ini kalau terus digarap, insya Allah Aceh ke depan akan lebih baik, akan lebih maju, Bung Dosi. Oke, lengkapnya bisa dibaca di Harian Seram Indonesia tentunya. Terima kasih Bung Asnawi atas bincang-bincangnya, dan saudara, perbaharui informasi Anda juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.